Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pada modul kali ini. Mata kuliah atau modul kali ini adalah tax planning atau perencanaan pajak. Pada sesi kali ini, kita akan mendiskusikan topik terkait dengan a framework of international tax system in Indonesia atau tata kelola atau konsep sistem perpajakan di Indonesia. Mata kuliah kali ini menjadi penting atau sesi ini menjadi penting karena pertama, kita akan mempelajari terkait sistem perpajakan secara umum. Kedua, untuk mengetahui sistem dan tata kelola bagaimana kita merencanakan suatu pajak, kita juga harus paham atas cara pemungutannya dan bagaimana karakteristik perpajakan di tanah air. Misalnya siapa yang mengumpulkan, siapa yang bertanggung jawab. Contohnya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah provinsi. Nah, apa itu definisi perpajakan? Menurut Undang-Undang tahun 2009 nomor 16, definisi perpajakan itu adalah sebuah kontribusi wajib yang diberikan oleh warga negara atau entitas yang ada di sebuah negara. Karakteristiknya adalah by force atau berdasarkan kekuasaan, dan secara perspektif keindonesiaannya adalah without any direct repayment. Tidak ada benefit yang diberikan secara langsung kepada individu tersebut atau entitas tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah uang tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk kemakmuran masyarakatnya. Nah, tolong teman-teman ini ya elaborasi lebih jauh mengapa kok definisi ini penting bagi kita ketika kita nanti kerja di sebuah perusahaan atau kita terlibat dalam proses pengurusan pajak. Pentingnya kita merencanakan pajak kita penting sekali karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi kita sebagai warga negara. Tapi juga kita harus paham nanti terkait sustainability of business kita ke depannya, nanti akan kita bahas di belakang. Nah, paradigma sistem perpajakan kita adalah kontribusi. Kontribusi dari siapa? Kontribusi dari warga negara dan kontribusi dari entitas yang ada di Indonesia. Otomatis kontribusi itu harus dilegalisasi menurut hukum dan undang-undang di Indonesia. Ada undang-undang mendasarinya, ada undang-undang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan ada undang-undang yang baru saja disahkan adalah undang-undang KUP misalnya, terkait tata cara perpajakan yang diperbarui, dan ada Omnibus Law yang baru tahun 2020 yang lalu disahkan oleh pemerintah. Lalu benefitnya apa? Kita tidak mendapatkan no repayment atau no direct repayment, teman-teman. Tidak ada benefit langsung buat kita secara nominal moneter ekonomi ya maksudnya. Tapi kalau secara fasilitas negara, nah itu memang komitmen yang harus diberikan oleh negara untuk memakmurkan rakyatnya. Digunakan dalam bentuk apa? Government spending, membuat jalan infrastruktur, memberikan layanan pendidikan yang baik, healthcare system. Nah, itu merupakan sebuah paradigma dalam sistem kenegaraan. Tujuan dari sistem perpajakan atau terkait dengan fungsi perpajakan itu dibagi menjadi 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah fungsi anggaran atau budgeteer, yang kedua adalah fungsi stabilitas, yang ketiga adalah income distribution atau mendistribusikan pendapatan, yang keempat adalah fungsi mengatur atau reguleran gitu. Mengatur otomatis dia fungsi untuk mengatur tata kelola keuangan, budgeteer anggaran dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lain sebagainya.
Nah, dalam tata cara pelaksanaan pemungutan pajak, pemerintah harus mempertimbangkan yang pertama adalah fairness reason atau teori keadilan. Yang kedua adalah harus berdasarkan regulasi. Ketika menekan pajak, memungut pajak, pemerintah juga harus mempertimbangkan alasan ekonomi. Tidak bisa serta-merta membebankan pajak tanpa mempertimbangkan dampak bagi masyarakat, keberlanjutan usaha, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah efisien and simple. Saat ini pemerintah sudah memiliki ISPT di mana mempermudahkan kita dalam sistem pelaporan perpajakan. Nah, kelima hal tata cara pemungutan ini sesuai dengan teori yang disebut ada assurance theory. Teori asuransi yaitu yang artinya adalah memastikan keselamatan jiwa harta benda dari masyarakat, atau yang kedua ada interest theory, ada responsibility theory, ada devotion theory, dan ada teori purchasing power. Nah, ini adalah posisi bagaimana sistem hukum perpajakan kita dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Ada hukum perdata, ada hukum publik. Hukum publik ada hukum tata negara, tata usaha, hukum pajak, dan hukum pidana. Nah, kita ada di sini, teman-teman. Nah, selanjutnya hukum pajak juga mengatur hubungan antara pemerintah, di mana istilahnya pemerintah disebut dengan fiskus, yang terdiri dari material law. Material law memuat norma-norma yang menerangkan antara keadaan perbuatan, antara norma, aksi, objek tertentu, tarif tertentu. Sedangkan hukum pajak formal itu disebut dengan prosedur tata cara pemajakan, hak dari pemerintah untuk memonitor pajak, dan kewajiban dari wajib pajak. Nah, ini contoh grup dari pajaknya. Ada direct tax, ada indirect tax. Nah, indirect tax ini pajak dibebankan kepada seseorang atau entitas tertentu dan tidak dapat dialihkan ke orang lain. Contohnya adalah PPh. Kalau indirect tax itu bisa juga dalam bentuk pajak pertambahan nilai. Karakteristik perpajakannya atau menurut sifatnya itu dibagi menjadi pajak subjektif. Ini yang mengatur berdasarkan subjek pajaknya, ya kan? Contohnya PPh. Kalau objektif itu misalnya objek barangnya, barang mewah, pajak pertambahan nilai gitu. Dan siapa yang memungutnya? Pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, ini tata cara pengumpulannya. Tata cara pemungutan pajaknya ada 3 model. Prinsip Stelsel itu real, di mana dilaporkan pada sesuai dengan yang dia dapatkan nilainya. Nilai real Stelsel adalah nilai dilaporkan sesuai dengan yang dia dapatkan pada tahun periode. Kalau fiktif, dia dilaporkan tidak sesuai dengan yang pada akhir periode. Biasanya pendapatan itu dianggap sesuai dengan tahun yang lalu, maka pendapatan yang saat ini diperoleh berbeda dengan tahun yang lalu karena terdapat perbedaan ekonomi, keadaan lingkungan, dan situasi. Itu fiktif karena tidak sesuai dengan real yang terjadi. Sedangkan kalau mix itu adalah percampuran antara real and fictive Stelsel. Jadi ketika ada kurang pembayaran, maka akan dikomplitkan pada akhir periode. Lalu ada prinsip ini ya, asas pemungutannya atau domisilinya, tinggal di mana, sumbernya berasal dari mana, dan nationality-nya. Tata cara pemungutannya official assessment, di mana pemerintah itu bertanggung jawab penuh. Kalau self assessment, masyarakat melaporkan. Withholding itu melalui sistem pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk mengumpul pajak. Nah, ini terkait dengan timbul dan hapusnya kewajiban pajak. Otomatis kalau muncul ada formal itu maksud
seandainya ada suatu keadaan yang berdampak pada orang tersebut harus membayar pajak. Kalau yang material reason itu karena memang berdampak karena aturan undang-undang. Nah, hilangnya kewajiban pajak muncul karena masyarakat sudah membayar pajak, lalu ada kompensasi dari pemerintah karena sudah kadaluarsa, ada pengecualian dan dihapusnya kewajiban pajak tersebut. Ada beberapa batasan yang kita harus pahami terkait dengan seseorang yang bayar pajak itu membayar pajak atau tidak. Karena yang pertama adalah perlawanan pasif, karena memang orang itu cenderung tidak tertarik untuk membayar pajak karena alasan moral, berbeda peraturan atau peraturan yang dianggap sulit. Yang kedua adalah active opposition, ada istilahnya penghindaran pajak, ada tax evasion, tax avoidance adalah sebuah tata cara untuk menghindari pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Yang kedua adalah tax evasion, penghindaran pajak dengan tata cara melanggar undang-undang. Nah, tarif ada proportional rate, ada fixed rate, ada progressive rate, dan digressive rate. Government tax itu dibagi beberapa hal. Government tax ini maksudnya pemerintah pusat, ada PPh, PPN, biaya materai, PPB, dan PPHTB. Pemerintah lokal ada daerah otonom, ya kan, pajak daerah, badan, subjek pajak dalam daerah tertentu, wajib pajak daerah tertentu. Nah, pajak daerah itu dibagi menjadi dua, ada pajak provinsi dan ada pajak kabupaten. Provinsi PPKB, kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Kalau daerah itu ada pajak restoran, hotel, hiburan, reklame, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh berapa tarif pajak. Nah, ada lagi tambahan terkait dengan retribusi yang dimiliki oleh daerah, yang dapat didapatkan oleh daerah, yang antara lain adalah retribusi terkait kegiatan, jasa secara umum, jasa bisnis, dan perizinan tertentu. Demikian sesi kita yang pertama pada kali ini. Saya harapkan teman-teman dapat mengetahui secara umum konsep sistem perpajakan di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.